Halo Sobat Film, jumpa lagi di Timbang Bengong Channel. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari film Mahabharata, di mana di akhir video yang lalu menceritakan saat Guru Drona diusir dari Hastinapura. Karena anakku dijadikan pertaruhan, tidak akan kutinggalkan tempat ini. Tapi sebelum sobat menonton jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke, tanpa banyak kata kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari pihak Pandawa yang terus kalah dalam permainan dadu tersebut. Permainan terus berlangsung dan para sesepuh Hastina tak bisa melihat ketidakadilan ini. Satu persatu adik Yudhistira pun dipertaruhkan dan kalah menjadi budak. Bahkan diri Yudhistira pun sampai menjadi taruhan dan akhirnya kalah. Dan terakhir Yudhistira pun mempertaruhkan Drupadi, Bhisma, Drona, dan Widura mencoba menghentikan permainan ini. Namun Dhritarashtra mendukung keinginan anaknya sehingga semua orang tak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Yudhistira kalah dan Drupadi pun menjadi budak Duryodhana. Kemudian Drupadi dibawa ke arena. Dursasana dengan tak sopan lalu masuk ke kamar Drupadi dan menarik rambut Drupadi dan menyeretkan ke arena. Itu sudah dihilangkan oleh Yudhistira. Bima sangat murka dengan keadaan itu. Dia bersumpah bahwa dia yang akan membunuh Duryodhana. Duryodhana malah menyuruh Drupadi duduk di pangkuannya. Bhisma sampai memohon kepada Dhritarashtra sambil menangis agar menghentikan acara ini. Namun Dhritarashtra ternyata sudah dipenuhi rasa kejahatan. Budak itu mengikuti apa kata tuannya. Drupadi bahkan mau dilucuti pakaiannya oleh Duryodhana CS. Para sesepuh Hastina tak bisa berbuat apa-apa karena Raja Hastina mendukung Duryodhana. Bahkan Wikarna, saudara Duryodhana, berusaha menghentikan itu namun sia-sia. Saat seorang raja kalah dalam pertempuran, maka dia harus menyerahkan senjatanya. Tapi tak ada wanita yang harus dilucuti karena hal itu, kan? Kemudian Dursasana pun menarik kain sari Drupadi hingga pakaiannya terlepas. Untunglah Krishna dengan kesaktiannya melindungi Drupadi. Kain Drupadi tak habis-habis meski dilucuti Dursasana sampai Dursasana kecapekan sendiri. Keadaan menjadi kalut. Angin besar masuk ke istana dan menerbangkan semua mahkota setiap orang. Sepertinya Dewa murka atas kejahatan di Hastina. Dhritarashtra menyadari kesalahannya dan membebaskan Drupadi. Hanya Kurawa CS yang tak merasa bersalah. Ayo teruskan permainan ini yang berdasarkan kebohongan dan juga kecurangan. Scene beralih ke Krishna yang sedang berperang dan memenangkan perang tersebut. Kemudian Krishna mengutarakan wejangan tentang wanita, judi, perang dan akibat dari itu semua. Manusia selalu saja membuat wanita dilecehkan, direndahkan, dan dipermalukan. Lihatlah di sekelilingmu sendiri. Lihatlah di seluruh sejarah. Itulah yang kalian semua lihat. Keiri hatian para pria, nafsu, kesombongan, kebencian. Wanitalah yang merasakan penderitaannya karena semua keburukan itu. Para pria di medan tempur tapi para wanita dari kerajaan yang kalahlah yang kemudian mengalami siksaan. Para pria kehilangan harganya saat minum dan berjudi. Sedangkan wanitanya, wanita ditakdirkan untuk kelaparan. Para pria yang kalah oleh kesombongannya membatasi kebebasan para wanita dan bahkan menghancurkan para wanita. Para pria yang kalah dalam kehidupan, mereka meninggalkan semua keluarganya. Lalu wanitanya, para wanitanya masih tetap saja berjuang untuk memberi makan semua anak-anak mereka. Hitunglah semua penderitaan di alam ini.
maka akan terlihat sangat jelas bahwa dibandingkan para pria, justru wanita yang paling menderita. Masyarakat jenis apakah yang sebenarnya sedang kita bangun? Apakah kita ini jenis manusia yang selalu berusaha memanfaatkan manusia sesamanya? Dan para wanita yang telah dilecehkan itu melahirkan generasi berikutnya dari manusia. Lihatlah alam semesta. Semua benih itu telah melahirkan tanaman yang baru di sekitar kelopak bunga yang ada. Mereka dikelilingi warna-warni dan keharuman bunganya. Tempat di mana masa depan berada harusnya dikelilingi hanya oleh keindahan, kebahagiaan, ketenangan, dan kehormatan. Bukankah begitu? Tapi dengan membuat para wanita menderita, masyarakat telah membuat generasi masa depannya menderita. Penyiksaan, pelecehan, penderitaan. Setelah mengalami siksaan seperti itu, bagaimana bisa para wanita melahirkan keturunan yang bahagia dan tenang? Karena itulah, setiap kali ada wanita yang dipermalukan, atau ada wanita yang sudah dilecehkan, dan setiap kali ada wanita yang rambutnya sampai ditarik, dalam bentuk apapun kekerasan yang mereka alami, benih pertempuran pun akan bersemi. Bagaimanapun juga nanti, perang besar itu akan dimulai. Nilailah dirimu sendiri. Sengkuni kemudian menawarkan syarat bahwa Pandawa bisa bebas dari status budak. Syarat itu yakni mereka harus hidup di pengasingan selama 12 tahun. Di tahun terakhir mereka harus menyamar dan hidup di masyarakat. Jika samaran itu terbongkar maka mereka harus hidup di pengasingan selama 12 tahun lagi. Pada akhirnya Pandawa menyepakati syarat dari Dristarastra atas usulan Sengkuni. Mereka akan hidup di hutan selama 13 tahun. Dan di tahun terakhir mereka akan hidup menyamar. Setelah itu Bima bersumpah ia akan mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya. Bima juga bersumpah bahwa semua Kurawa akan tewas di tangannya. Bahwa aku sudah bersumpah untuk mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya. Sementara itu, Drupadi sudah kembali ke Indraprastha. Subadra menemuinya, namun Drupadi tak ingin bertemu dengan siapapun. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Tak lama kemudian Pandawa pun juga sampai ke Indraprastha. Drupadi mengunci pintu kamar sehingga Pandawa tak bisa masuk. Kemudian Krishna datang ke Indraprastha. Krishna pun juga marah kepada Pandawa. Ia bilang tak akan memaafkan Pandawa jika Drupadi belum memaafkannya. Sampai Drupadi memaafkan kalian semua, aku tidak akan bisa memaafkan kalian. Krishna lalu ke kamar Drupadi dan mencoba menenangkan Drupadi. Dan Krishna pun berhasil membuat hati Drupadi tenang lalu memaafkan Pandawa. Yudhistira sangat menyesal. Ia kemudian menyuruh Bima membakar tangannya karena Bima pernah bersumpah untuk membakar tangan kakaknya jika kakaknya tak berhenti bermain hingga dadu. membuat status dan membuat istriku mengalami penghinaan yang sangat besar. Bima sudah bersumpah akan membakar tanganku. Drupadi kemudian memaafkan Yudhistira. Kemudian Pancali bersumpah tak akan mengikat rambutnya sebelum keramas dengan darah Dursasana. Sebelum aku mengambil darah dari dada Dursasana dan membasuh rambutku, tidak akan pernah mengikat rambutku. Esoknya masa pengembaraan pengasingan Pandawa pun akan dimulai selama 13 tahun. Krishna menyarankan Arjuna ke Kailas untuk melatih diri bersama Mahadewa. Krishna juga menyuruh Bima ke Gunung Gandana untuk berlatih dengan Hanoman. Nakula dan Sadewa disuruh menemui Dewa Aswin. Sementara Yudhistira dan Pancali akan menjadi pertapa selama pengasingan. Diberkatilah